Salam jumpa lagi dalam Renungan Kerana Sabda edisi 15 November 2020. Bacaan Injil yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Perumpamaan tentang talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Tentunya Injil hari ini yang diperdengarkan kepada kita sungguh sangat menarik. Telah kita dengar bersama sebagaimana tentang talenta. Kesadaran setiap manusia atau setiap kita mengenai apa itu talenta. Sangat jelaslah bahwa dalam bacaan Injil, kita sebagai manusia harus menyadari sebagaimana mengenai pribadi kita masing-masing. Bagaimana kesanggupan kita untuk memperoleh talenta-talenta tersebut. Kesanggupan kita manusia untuk ditempatkan talenta oleh Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Ibu bapak, saudara dan saudari seiman, sebagai manusia lemah dan mempunyai banyak kekurangan, kita sering cemas, bahkan sampai tidak mau bersyukur akan apa yang telah ada dan ditanamkan dalam diri kita sedari awal. Kita sering mengeluh, cemas karena ada orang lain yang mempunyai kemampuan lebih dari kita. Sering berpikir negatif, sebagaimana kita dalam pribadi kita tidak mempunyai hal-hal yang bermanfaat. Selalu mengagung-agungkan orang lain di sekitar kita yang mempunyai banyak kelebihan. Hal inilah yang akan membuat setiap kita terus terpuruk, membawa situasi atau keadaan diri kita dalam zona ketidaknyamanan. Ibu bapak, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur dan mampu menerima dari dalam perjuangan, mencoba untuk terus berjuang agar kita mampu menggandakan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Apa yang telah kita terima meskipun kecil harganya, namun dengan penuh rasa syukur, niscaya kesempurnaan akan datang pada waktunya. Jika tidak, jika kita tetap terus mengalami atau terus berperasaan cemas dan berprasangka buruk, kecemasan dan keterpurukan akan terus membawa kita dalam kegelapan yang sangat gelap, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Bisa dikatakan tanpa ada keselamatan jika kita menguburkan segala sesuatu yang telah kita peroleh dari Tuhan segala dengan cuma-cuma. Maka baiklah kita berusaha melipat gandakan apa yang telah kita peroleh dari Tuhan, agar kita mampu menikmati kebahagiaan bersamanya di surga nanti. Tuhan memberkati kita.